Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Rashid, mahasiswa STAI An-Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo, mahasiswa prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu riba. Riba dalam konsep ekonomi Islam itu adalah suatu nilai yang merujuk pada tambahan atau kelebihan yang diperoleh tanpa adanya transaksi jual beli atau jasa yang sah. Nah, gampangnya riba itu kalau bahasa gampangnya yang biasa kita tahu itu, riba itu adalah suatu nilai tambahan yang biasanya itu suatu nilai tambahan yang kita dapatkan saat kita meminjam uang. Gampang itu adalah sebuah bunga gitu, riba ya. Dalam syariat Islam, riba itu dianggap haram karena praktiknya itu sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dan dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya itu, mengapa riba tidak dilarang dalam Islam selain yang tadi yang saya sebutkan, adapun alasan lain kenapa riba itu diharamkan. Yang pertama itu, riba itu adalah sebuah praktek eksploitasi yang dapat mengganggu kenyamanan orang ketika dia sedang membutuhkan uang, karena nantinya mereka akan dipaksa membayar lebih dari mereka pinjam. Itu kembali ke tadi tentang bunga ya. Kemudian alasan yang kedua itu, riba merupakan dapat mengganggu keadilan sosial, karena nantinya ia akan menciptakan kesenjangan ekonomi yang lebih besar dan ketidakadilan dalam pendistribusian kekayaan. Itu juga akan berpengaruh kepada kenyamanan masyarakat ya. Kemudian ketidakproduktifan. Uang yang dipinjam dengan riba itu biasanya tidak digunakan dalam tujuan yang produktif, melainkan itu hanya akan menghasilkan keuntungan demi keuntungan yang akan kembali kepada pemberi pinjaman. Kurang lebih seperti itu ya. Larangan riba didukung oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Berikut adalah beberapa dalil utama yang ada pada Al-Quran, yakni terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berisi, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian yang kedua terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275, ayat 278 dan 279 yang berisi, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka kamu tidak mengerjakan meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulullah akan memeranginya. Kemudian dalil utama yang terdapat pada hadis, yakni hadis dari Jabir Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, penulisnya dan dua saksinya. Beliau berkata mereka semua sama. Kemudian yang kedua terdapat pada hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, yang mana satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan dia mengetahuinya lebih buruk di sisi Allah daripada 36 kali berzina. Jenis-jenis riba. Riba terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu riba al-fadl. Riba al-fadl ini riba dalam pertukaran barang. Riba al-fadl terjadi dalam transaksi barter atau pertukaran barang sejenis dengan jumlah yang berbeda atau dengan penundaan waktu serah terima barang. Riba al-fadl terjadi dalam komoditas ribawi seperti emas, perak, gandum, kurma, dan garam. Contohnya, menukarkan 10 gram emas dengan 12 gram emas, ini merupakan riba al-fadl karena barang yang sejenis ditukarkan dengan jumlah yang lebih banyak. Yang kedua yaitu ada riba al-nasihah atau riba dalam penundaan pembayaran. Riba al-nasihah adalah penambahan yang dikenakan dalam pembayaran karena penundaan pelunasan hutang. Riba ini umumnya terjadi dalam transaksi pinjaman uang, di mana terdapat tambahan jumlah yang harus dibayar dari penundaan pembayaran. Contohnya, meminjamkan uang 100 dengan syarat harus dikembalikan 120.000 setelah 1 bulan. Yang ketiga yaitu ada riba al-qard.
atau riba dalam pinjaman. Riba al-qard adalah tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman yang bisa berupa bunga atau manfaat lainnya yang diberikan pemberi pinjaman kepada peminjam sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman. Contohnya, meminjamkan barang dengan syarat mendapatkan imbalan tambahan selain barang yang dipinjam. Yang keempat yaitu ada riba al-buyu atau riba dalam jual beli. Terjadi dalam transaksi jual beli di mana terdapat tambahan harga yang tidak adil atau penundaan waktu serah terima barang yang menyebabkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Contohnya, menjual barang dengan harga lebih tinggi karena penundaan pembayaran. Untuk selanjutnya yaitu tentang bagaimana sih riba itu bisa terjadi dalam transaksi kehidupan sehari-hari. Jawabannya yaitu bisa, karena riba atau bunga yang dikenakan atas pinjaman uang dapat terjadi dalam berbagai transaksi sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu pinjaman bank atau kartu kredit. Ketika seseorang meminjam uang dari bank atau menggunakan kartu kredit, mereka seringkali dikenakan bunga atas jumlah yang dipinjam. Bunga ini adalah bentuk riba karena merupakan tambahan pembayaran di atas jumlah pokok pinjaman. Selanjutnya yaitu konsekuensi riba. Dalam Islam, riba dianggap haram karena bisa menimbulkan kebidahan dan eksploitasi. Oleh karena itu, banyak lembaga keuangan syariah yang melakukan produk keuangan yakni jual beli dengan margin keuntungan atau akad mudharabah, yakni kerjasama berhasil. Gimana sih caranya menghindari riba itu? Salah satu cara untuk menghindari riba, seorang bisa memilih produk keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menghindari pinjaman dengan bunga, dan menggunakan sistem pembiayaan yang adil dan transparan. Mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.